Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of Joe Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 36 sampai dengan 37. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita sampai pada bagian 12 dari tema orang Samaria yang murah hati. Kita masih akan menyibukkan diri dengan pertanyaan, apakah kita telah dapat menjadi sesama bagi orang lain yang ada di sekitar hidup kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang memiliki rekam jejak hidupnya masing-masing. Ini bukan hanya dicatat dalam kitab kehidupan, melainkan juga tertulis di dalam hati orang-orang yang pernah berinteraksi dengan kita. Apabila kita memperlakukan orang dengan ramah, orang akan mencatatnya, oh saudaraku itu sungguh ramah. Atau ketika kita berlaku judes kepada orang lain, maka dia juga secara tidak sadar akan mencatatnya, orang kok judes dan lain sebagainya. Jadi apa yang pernah kita lakukan kepada orang lain, sadar atau tidak, itu akan meninggalkan kesan baik yang positif maupun yang negatif. Tatkala rekam jejak kita positif di hati orang, maka orang akan nyaman bersama kita. Sebaliknya, jika cara kita memperlakukan orang lain kurang menarik, orang juga tidak akan tertarik kepada kita. Ini mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa berhati-hati dalam bertindak. Hubungannya dengan menjaga perasaan orang lain. Materi pembicaraan yang sensitif harus dipertimbangkan baik-baik. Bagaimana cara menyampaikannya agar tidak diterima dengan salah paham. Joke atau humor atau candaan hendaknya tetap terukur sehingga tidak menyinggung atau melukai. Respon kita terhadap masalah-masalah yang dipikul oleh sesama harus berdasar kepada ketulusan hati dan niat baik, karena belas kasih, sehingga tidak meninggalkan beban baru berupa perasaan berhutang budi yang tidak perlu dan lain sebagainya. Meski kita telah berhati-hati, namun tidak pernah ada jaminan bahwa perilaku kita kepada orang lain pasti diterima dengan baik. Itu bisa saja terjadi ketika orang memiliki pertimbangan-pertimbangan yang berbeda dengan keinginan kita. Mungkin ia keberatan menerima bantuan kita karena dianggapnya kita tidak segolongan atau tidak sealiran dengan mereka. Bisa jadi mereka termakan oleh perasaan curiga atau informasi-informasi yang keliru tentang kita. Dalam hal yang demikian, kita tidak perlu risau atau berkecil hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengutus 12 rasul, Tuhan melengkapi mereka dengan nasihat. Demikian, apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya.
Jika tidak, salahmu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu itu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Tercantum di dalam Injil Matius 10 ayat 12 sampai dengan 14. Nasihat Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan baik memang tidak selalu diterima orang dengan baik. Tetapi meskipun demikian, meskipun kita ditolak, meskipun perbuatan baik kita dicurigai, kita tidak perlu tersinggung, kita tidak perlu marah. Kita hanya perlu untuk kemudian membuat keadaan menjadi normal kembali. Mungkin kita dengan meminta maaf dan kita kemudian boleh berpamitan. Ini sungguh bukan masalah kita, karena kita hanya menjalankan perintah Allah. Bukankah Allah memerintahkan kita untuk kita menyayangi sesama, mengasihi setiap orang tanpa pandang bulu, bukan hanya kelompok kita, bukan hanya yang seiman dengan kita, tetapi setiap orang. Ya, semua yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah, dan Allah mencintai dengan cara yang sama, memberi peluang yang sama untuk mereka dapat memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Jika memang niat baik, misi kita ditolak, maka kita tidak perlu menjadi marah. Kita boleh pergi meninggalkan tempat itu atau orang itu. Yesus berkata, kebaskanlah debunya dari kakimu. Artinya, kita pergi dengan baik-baik tanpa meninggalkan masalah yang mengganjal di kemudian hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah bersemangat dengan tugas iman kita, dengan misi kita. Pada dasarnya setiap orang, setiap anak Allah adalah misionaris. Dia harus mewartakan kabar baik yang berasal dari Tuhan. Dia tidak boleh kebaikan yang berasal dari Allah itu menjadi miliknya sendiri, melainkan harus ada porsi yang diberikan kepada orang lain. Bukan hanya dalam hal yang materi, tetapi juga dalam hal yang rohani. Hiduplah berdamai dengan semua orang. Jadilah saksi Kristus yang rajin, yang berani dan setia, dengan tetap mengajarkan Injil bagi semua orang, apapun keadaan dan situasinya. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.